الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Terbukti bahwa Allah masih kumpulkan kita di rumah Quran Al-Khairiyah yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi ini dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan kembali insyaallah kajian tafsir kita membahas surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi ini merupakan surah Makkiyah dan diturunkan di Makkah tentunya. Kemudian surah ini berjumlah 7 ayat. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din" sampai "wa yamna'una al-ma'un". Nama surah ini, surah Al-Ma'un ini yang paling populer namanya adalah Al-Ma'un. Ini nama yang paling populer. Ya, sebagian ulama menamakan dengan surah Ar-Ra'aita, sebagaimana yang datang pada beberapa riwayat. Jadi surah Ar-Ra'aita. Jadi kalau ada yang mengatakan saya baca surah Ar-Ra'aita saja, maka ini benar. Maksudnya surah Al-Ma'un ini. Kemudian sebagiannya lagi menamai dengan surah Ad-Din. Diambil dari ayat yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ad-din bisa diartikan sebagai agama atau bisa diartikan sebagai pembalasan, yaitu hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian juga dinamakan dengan surah Al-Yatim, diambil dari fadzalikal ladzi yad'ul yatim, surah Al-Yatim. Dan terakhir dinamakan juga dengan surah At-Takdzib. At-Takdzib artinya adalah pendustaan, diambil dari Ara'aital ladzi yukadzibu. Yukadzibu di sini masdarnya adalah takdzib. Kadzdzaba yukadzibu takdziban. Itulah tadi beberapa nama daripada surah Al-Ma'un. Adapun tema pada surah ini, ya, ada 2 pembahasan global yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini. Yang pertama adalah at-ta'jibu an min halil musyrikin fi takdzibihim al-ba'tsa, yaitu suatu bentuk keheranan terhadap kondisi orang-orang musyrikin terkait dengan pendustaan mereka terhadap hari kebangkitan. Wa man'ihim huquqal yatama wal masakin, dan juga mereka menghalangi atau menolak hak-hak dari anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Jadi sungguh mengherankan perkara mereka dikarenakan ketidakimanan mereka terhadap hari kebangkitan melahirkan potensi keburukan, yaitu tidak memberikan hak anak-anak yatim dan juga tidak memberikan hak orang-orang miskin. Yang kedua adalah al-wa'idu liman yashuna 'anis shalah. Peringatan terhadap siapa saja yang lalai dari salatnya, ya. Bukan lalai di dalam salatnya, tapi lalai dari salatnya. Wa yu'akhirunaha 'an waqtiha, dan juga mengakhirkannya, menunda-nundanya dari waktu yang seharusnya. Alladzina yura'una fi a'malihim, juga orang-orang yang riya, ingin dilihat di dalam amalan-amalan mereka. Wa yamna'una al-huquqal wajibata 'alaihim, dan juga mereka menolak untuk mengeluarkan hak-hak wajib, maksudnya menolak untuk mengeluarkan zakat yang dibebankan kepada mereka. Jadi inilah tadi 2 pembahasan global surah Al-Ma'un. Yang intinya bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yang mengatur hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala serta hubungan dengan sesama. Ya, bukan hanya hubungan vertikal antara hamba dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara hamba dengan sesamanya. Ya, maka tidak tepat ketika seseorang
menyinyiri orang yang semangat beribadah tapi akhlaknya belum baik ya. Demikian pula ya, daripada sholat tapi lisannya nggak baik misalkan, daripada rajin sholat so alim tapi tidak serawung dengan tetangganya ya, tidak ramah dengan tetangganya gitu. Mending saya yang baik dengan tetangga, yang bagus tutur katanya, walaupun nggak sholat nggak apa-apa. Nah, maka Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur dua hubungan tadi, hubungan antara hamba dengan Allah dan juga hubungan antara hamba dengan sesamanya. Ya, harus baik kepada Allah dan itu yang utama, yang merupakan pondasi. Kita harus baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu beribadah kepadanya dan juga tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu hak Allah. Serta kita menunaikan hak-hak sesama kita, yaitu bagaimana kita berbuat baik kepada mereka. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, sebelum kita bahas satu persatu, seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu, silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memulai dengan pertanyaan. Hamzah di sini adalah hamzah istifham. Apakah ya? Ra'aita, engkau melihat. Apakah engkau lihat? Ya, ra'a di sini bisa jadi melihat dengan mata atau mengetahui dengan ilmu. Ya, apakah engkau tahu, apakah engkau melihat, sama saja. Jadi dua-duanya bisa. Ya. Atau bisa juga tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau mengetahui, alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan biddin. Ad-din bisa diartikan sebagai agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Atau ad-din yang kedua adalah al-jaza wal hisab, yaitu pembalasan dan juga penghitungan amal. Ya, sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, maka engkau dibalas dengan seperti itu. Ya. Bagaimana engkau berbuat, begitulah engkau dibalas. Jadi maksudnya yang kedua ad-din adalah hari kiamat, hari pembalasan. Sebagaimana firman Allah juga, Maliki yaumiddin misalkan. Penguasa hari pembalasan. Nah, inilah yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu, yaitu perbedaan yang variatif, yang masing-masingnya bisa kita ambil untuk melengkapi penafsiran. Ya, baik itu mendustakan agama, ya, orang yang tidak percaya dengan Islam, maka akan melahirkan potensi-potensi keburukan. Ya. Dia kalau nggak beriman, ya tidak percaya dengan agama Islam ini, ajaran-ajaran Islam ini, ya maka perilakunya buruk. Gitu. Atau yang kedua, orang kalau tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, bahwa setiap apa yang dilakukan di dunia akan dibalas,
ya maka dia akan berbuat sewenang-wenang, dia akan berbuat seenaknya saja, karena dia menyangka hidup cuma sekali, nikmati saja. Akhirnya dia berbuat tanpa aturan. Ya, dua-duanya benar. Jadi ini bukan kontradiktif, bukan tadad, tapi ikhtilafnya tanawwu'. Ya, perbedaan yang beragam penafsiran seperti ini untuk melengkapi penafsiran. Nah, Allah memulai dengan pertanyaan, tentunya faedah yang pertama menunjukkan keagungan ataupun besarnya perkara ini. Ya. Jadi orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan ini bukan main-main ini. Ini bukan perkara main-main. Atau yang kedua adalah lit ta'ajjub, ya. Untuk menunjukkan keheranan. Kok ada ya orang yang nggak percaya sama agama? Kok ada ya yang nggak percaya sama hari pembalasan? Padahal itu pasti benarnya. Dan faedah kenapa Allah memulai dengan pertanyaan tidak lain adalah untuk memfokuskan ya, perhatian Nabi SAW dan siapa saja yang membaca ayat ini. Karena khitabnya ini sebenarnya adalah untuk Nabi SAW dan secara umum untuk umatnya. Ara'aita, tidakkah engkau melihat wahai Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad, gitu ya. Maka pertanyaan di sini yang tadinya mungkin orang lagi bengong ya, lagi ngobrol terus tiba-tiba ditanya gitu ya. Syekh Mansur, apa maksudnya ara'aita ini? Antum langsung, oh apa ini? Apa ini? Nah, ini adalah metode yang bagus di dalam pengajaran. Dan Nabi SAW pun juga sering menggunakan ini. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, kamu tahu enggak? Ya, hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Nah, jadi kalau orang tahu maka dia akan menjawab. Ya, tapi kalau tidak tahu maka dia akan mengucapkan Allahu a'lam. Ya, Allah yang lebih mengetahui. Ya, paling tidak fokusnya kembali. Yang tadinya mungkin bengong, yang ngelamun, ya jasadnya di sini, tapi pikirannya di rumah atau pikirannya di tempat kerja misalkan. Tetap pikirannya di tempat main misalkan. Nah, maka ketika langsung ditembak ditanya, Syekh, gimana ini? Apa hukumnya ini? Nah, langsung fokus, kembali lagi fokusnya. Demikianlah. Jadi pertanyaan ini adalah metode yang bagus di dalam pengajaran. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait dengan karakter-karakter orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan. Baik. Surah ini sebenarnya menurut para ulama sebab turunnya itu beragam. Ada yang mengatakan turunnya dikarenakan Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Dulunya Abu Sufyan itu setiap hari nyembelih onta. Paling tidak satu onta. Dia bagikan ke orang-orang, tapi ketika anak yatim datang, ya dia hardik, dia tolak dengan keras dengan tongkatnya. Nah, maka para ulama ada yang mengatakan bahwa sebab turunnya berkenaan dengan Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Ada juga yang mengatakan sebab turunnya dikarenakan Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Siapa itu Al-As bin Wa'il? Ya, bapaknya Amr bin As. Ya. Atau kakeknya Abdullah bin Amr bin As. Al-As bin Wa'il. Ya, dia pentolannya kafir Quraisy, tapi anaknya dan cucunya sahabat. Dan juga Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, ini bapak daripada Khalid bin Walid. Ya, bapaknya pentolan kafir Quraisy, anaknya kemudian masuk Islam, panglima yang terbaik. Ada juga yang mengatakan dikarenakan Abu Jahal. Ya, ini berkaitan dengan Abu Jahal. Siapapun itu yang menjadi sebab turunnya ayat ini, faedahnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ingat ya. Jadi ibrahnya, pelajarannya adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Ya, ini sebabnya khusus memang untuk orang-orang tersebut secara spesifik. Tetapi lafadznya di sini umum, dia gitu ya. Siapa saja yang memiliki karakter seperti orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, maka termasuk di dalamnya. Nah, itu pelajarannya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrahnya adalah dengan umumnya lafaz, bukan dengan khususnya sebab. Jadi kita pun barangkali bisa masuk di sini. Ya, kalau kita mendustakan agama, walaupun ngakunya percaya dengan agama Islam, ngakunya percaya dengan hari pembalasan, tapi kalau perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia beriman dengan agama dan juga hari pembalasan, maka bisa jadi masuk ke sini. Nah,
Dan ini juga sebagai faedah bahwa ketika keimanan telah masuk ke relung hati, maka akan menumbuhkan potensi-potensi kebaikan. Orang yang dia tidak beriman kepada hari pembalasan, maka dia akan berbuat sewenang-wenang. Di antaranya adalah menghardik anak yatim. Yadu'u di sini artinya menolak dengan keras, mendorong dengan keras. Yadu'u. Sebagaimana firman Allah, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari tersebut orang-orang kafir didorong dengan keras, sekeras-kerasnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Jadi yadu'u artinya mendorong atau menolak dengan keras. Jadi itu tadi di antara karakter daripada orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan. Nah, di sini sebutkan alladzi yukadzibu bidin ay alladzi yunkirul ba'tsa wal ma'ada wal hisaba wal jazaa'a 'ala al-a'mali bits thawabi wal 'iqab. Yaitu orang yang mengingkari adanya kebangkitan, hari kembali kepada Allah, hari penghitungan amalan dan juga pembalasan atas amalan-amalan, baik itu dengan pahala ataupun balasan dengan hukuman, dengan azab. Kama qala azza wa jalla kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Biddin di sini hari pembalasan. Walidha summiya yaumal qiyamati yaumuddin, dan oleh karena itulah summiya yaumul qiyamah, dinamakan hari kiamah sebagai yaumuddin, sebagai hari pembalasan. Kama fi qouli ta'ala maliki yaumiddin li'anna an-nasa fihi yudanun wa yujazuna bi a'malihim. Karena pada hari tersebut manusia yudanun, dibalas, wa yujazun, dibalas sama, bi a'malihim, disebabkan amalan-amalan mereka. Banyak sababiyah. Baik. Tsumma bayyana sifat hadzal mukadzibi biddin. Kemudian selanjutnya Allah menjelaskan karakter orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan ini. Faqala fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka itulah atau dia itulah. Nah, di sini Allah bukan menggunakan fahadzal ladzi, ya, tapi fadzalika. Ya, kalau kita lihat pada surah Al-Baqarah di awal-awal, dzalikal kitabu la raiba fi. Bukan hadzal kitabu la raiba fi. Tapi dzalika, dzalika itu untuk jauh, isyarat jauh. Sedangkan hadza isyarat dekat. Nah, kenapa tidak menggunakan hadza? Karena menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Ya, ketinggian Al-Qur'an. Kalau ini dibawa kepada makna negatif, fadzalika alladzi yad'ul yatim, maka menunjukkan jauhnya orang tersebut dari agama. Jauhnya orang tersebut dari keimanan terhadap hari akhir. Maka itulah kenapa digunakan apa? Isim isyarah dzalika, bukan fahadzal ladzi. Inilah orang atau itulah, ya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memotivasi. Hadda yahuddu sama dengan hatha yahuthu, tapi pengucapan hadda yahuddu lebih berat. Wala yahuddu, lebih mengena dia. Dan tidak menyuruh, mendorong, memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Sama dengan hatha yahuthu, mendorong, memotivasi, menyuruh. Ai fadzalika alladzi yadfa'ul yatima bi'unfin wa shiddatin wa ghilzatin, yaitu orang yang menolak anak yatim dengan kasar, dengan keras, dengan kasar. Ghilzah, kasar, ya. Syiddah, keras. Unfin itu keras atau kasar. Wa yaqharuhu wa yadhlimuhu wa la yarhamuhu. Dia menghardik anak yatim tersebut, dia zalimi anak yatim tersebut, dan tidak berkasih sayang terhadapnya, tidak menyayanginya. Wala yuhsinu ilaihi wala ya'tifu alaihi, dan dia tidak berbuat baik terhadap anak yatim tersebut serta tidak simpati kepadanya. Wala ya'tifu, tidak simpati. Qad nuzi'atir rahmatu min qalbihi wal iyadu billah. Sungguh telah dicabut rasa kasih sayang dari hatinya, wal iyadu billah. Adapun makna daripada yatim di sini, wal yatimu huwa man mata abuhu. Anak yatim maksudnya adalah yang meninggal bapaknya. Yatim itu yang meninggal bapaknya. Jadi yang jadi patokan adalah ketika bapaknya yang meninggal. Karena bapak ini adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau yang meninggal ibunya namanya apa? Piatu, gitu ya. Nah, kalau
untuk definisi daripada yatim, maka dia yang meninggal bapaknya, ya, yang berkewajiban untuk menafkahinya. Kalau yang meninggal ibunya, ya masih ada bapaknya yang menafkahinya, jadi tidak masuk. Jadi tidak berlaku pada piatu. Huwa man mata abuhu wa huwa dunal buluk. Tapi ingat, ya, sebelum balik. Saat anak yatim gitu, udah bangkotan ngaku anak yatim. Masya Allah. Umurnya 40 tahun tapi ngakunya anak yatim. Ya iyalah. Jadi anak yatim maksudnya adalah yang meninggal bapaknya sedangkan dia belum balik, masih kecil. Qala Rasulullah SAW, la yutma ba'da ihtilam, atau dalam riwayat lain ba'dal bulugh. Ya, tidak ada keyatiman setelah ihtilam. Ihtilam ini tanda balik, ya. Mimpi basah ihtilam itu. Ya, bukan ngompol tapi mimpi basah. Ya, tiba-tiba mimpi. Ya, tapi bentuk airnya bukan seperti air kencing, itu ihtilam. Insyaallah yang ikhwan paham. La yutma ba'da ihtilam. Walaupun ada sebagian yang mengatakan ini hadisnya dhaif gitu. Sehingga dia mengatakan bahwa keyatiman itu bisa berlanjut sampai seseorang itu mampu menafkahi dirinya sendiri. Ya, contoh misalkan, dia udah balik, ya, tapi belum sanggup untuk cari nafkah sendiri. Bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, ya, tapi udah balik gitu ya. Belum bisa kerja, belum bisa cari nafkah. Ya bisa jadi dia masih tetap yatim. Umur-umur SMP itu ya, udah balik gitu biasanya. Nah, tapi belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri. Atau awal-awal SMA, ya, belum mampu untuk menafkahi sendiri, maka masih dianggap sebagai yatim. Allah a'lam bishawab. Walaupun ini yang paling masyhur bahwa yatim itu yang ditinggal bapaknya sebelum dia balik. Nah, itu yang disepakati. Maka ketika disebutkan, ya, biasanya ini lembaga yang mengampu anak-anak yatim, ya, kalau dia sudah balik gitu ya, SMA kan biasanya udah balik gitu. Ya maka katakan saja du'afa, orang-orang miskin, orang-orang lemah, ya, yang berhak untuk dibantu. Karena dia sudah bukan sebagai yatim lagi secara definisi. Ya sudah. Definisinya dia sebagai du'afa, orang lemah, ya, yang ditinggal bapaknya tapi belum mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, makanya dibantu, dicarikan dana. Nah, itu insya Allah lebih selamat. Baik. Fahuwa bihajatin ila man yunfiqu alaihi wa yudafi'u anhu wa yurabbihi. Maka anak tersebut membutuhkan kepada orang yang memberikan nafkah kepadanya dan juga melindunginya serta mendidik dan juga mentarbiyahnya. Wa yar'a huquqahu, dan menjaga hak-haknya. Wa bi khasatin 'indama yatghal dhulmu wal ananiyah. Ya, secara khusus lagi ketika kezoliman dan keegoisan melampaui batas. Jadi semakin banyak kezoliman, semakin banyak orang-orang yang egois, maka dia sangat butuh untuk dibantu. Walihada 'azzama syar'u haqqal yatim, dan oleh karena inilah syariat sangat menganggap besar, ya, perkara hak anak yatim. Qala ta'ala wa atul yatama amwalahum wa la tatabadalul khabitha bil thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah anak-anak yatim harta-harta mereka, dan jangan engkau ganti yang buruk dengan yang baik, dan jangan kalian memakan harta mereka bercampur dengan harta kalian, karena sesungguhnya itu adalah dosa yang sangat besar. Wa qala ta'ala innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim karena kezaliman, maka dia memakan harta tersebut berupa api di dalam perut-perutnya, dan dia kelak akan masuk kepada neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang membinasakan. Ada 7 yang membinasakan. Tentunya yang pertama adalah asyirku billah atau al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara minhunna akla malil yatim, yaitu makan harta anak yatim. Ini perkara yang serius, ya, hati-hati kepada para pemikul anak-anak yatim, ya, yang penampung anak-anak yatim. Hati-hati, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari memakan harta mereka tanpa hak.
Nabi SAW bersabda berkaitan dengan keutamaan mengkafil atau mengemban nafkah daripada anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan juga orang yang memikul nafkah anak yatim sebagaimana dua jari ini nanti di surga. Bertetangga dengan Rasulullah SAW. Bi asbi'aihi as-sababati wal wusta. Beliau mengisyaratkan wa asyara, dan beliau mengisyaratkan bi asba'ihi as-sababati wal wusta, dengan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti ini. Wa farraja bainahuma, dan saling merenggang-renggangkan di antara keduanya. Nah, ini beliau isyaratkan seperti ini. Saya dan orang yang memikul nafkah anak yatim nanti di surga seperti ini. Bertetangga dengan Rasulullah SAW. Maka itulah tadi keutamaan daripada mengkafil anak yatim. Ya, kita nafkahi mereka. Dan di antara yang melembutkan hati adalah mengusap kepala anak yatim. Anak yang perlu diperhatikan oleh sosok bapak gitu. Jangan cuman anak yatim diusap-usap kepalanya tapi ditinggal. Enggak gitu maksudnya. Kasih duit lah. Usap-usap kepalanya tinggal. Maksudnya adalah disantuni. Baik, itu tadi karakter orang yang mendustakan hari pembalasan. Yang pertama adalah dia menghardik atau tidak menyayangi anak yatim. Yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Ai wala yahutsu ghairahu, dan dia tidak memotivasi selainnya yaitu orang lain. Wala yab'atsu ahlahu ala ta'amil miskin, dan juga tidak mengutus keluarganya untuk memberi makan orang miskin. Jadi dia tidak memotivasi orang lain. Kalau memang nggak mampu untuk ngasih, paling nggak ajak-ajak orang lain. Yuk, saya nggak bisa bantu nih. Tapi antum kan mampu ya, antum kaya insya Allah. Coba yuk kita bantu anak yatim itu, gitu. Atau kita bantu orang-orang miskin itu, gitu. Demikian. Kaqaulihi kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ini sebagaimana juga firman Allah di dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, setelah Allah bersumpah dengan waktu fajar, ya. Kemudian berisi tentang kehancuran kaum 'Ad, Tsamud, Firaun. Ya, kemudian Allah sebutkan bahwa manusia itu biasanya ketika diberi nikmat, ya dia beranggapan bahwa Allah telah memuliakannya. Ketika diberikan kesempitan harta, dia beranggapan Allah menghinakannya. Apakah seperti itu standar Allah memuliakan dan juga menghinakan? Tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Bukan begitu. Allah tidak memuliakan seseorang dengan banyaknya harta, tidak menghinakan seseorang dengan sempitnya harta. Ya. Tetapi seandainya kalian diberikan harta yang banyak, kalla bal la tukrimunal yatim. Kalian tidak memuliakan anak yatim. Ya, pelit kalian, bakhil. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Ya, kalian benar-benar mencintai secara berlebihan harta. Ini karena sifat bakhil. Nah, maka ini saling berkaitan ya. Di surah Al-Fajr Allah menggunakan kata gantinya itu kalian, antum. Ya, kalau di surah Al-Ma'un yang digunakan adalah huwa, dia. Ya, ini menunjukkan bahwa siapapun itu yang memiliki karakter ini harus berhati-hati. Ya, siapapun itu. Jadi secara umum, siapapun itu. Wa idza kana la yahutsu 'ala ta'amil miskin, famin babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin. Nah, kalau dia saja tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin, maka berarti lebih utama lagi dia sendiri tidak memberi makan orang miskin. Dia nggak ngasih ke orang miskin, dan dia tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan orang miskin. Li'anna al-it'ama wal infaq athqalu 'ala an-nufus. Karena memberi makan dan juga memberi infak, memberi nafkah itu sangat berat bagi jiwa. Waqad qala qailul musyrikin fima hakallahu anhum, dan berkata seorang musyrik sebagaimana yang Allah kisahkan tentang mereka, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah, dalam surah Yasin. Hafal semua insyaallah ya, surah Yasin. Apakah saya mau memberi makan kepada orang yang jika Allah kehendaki Allah beri makan? Ini pelitnya. Ngapain saya beri makan? Ntar juga Allah kasih gitu ya. Pelit itu dia maksudnya. Nggak mau ngasih makan. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Ngapain saya ngasih makan dia? Kalau Allah berkehendak itu juga Allah kasih makan. Itu karena dia pelit. Bisa jadi Allah ngasih makan itu ya lewat dia harusnya, gitu kan.
Maka jangan sampai kita beranggapan apa yang ada pada diri kita berupa harta itu semuanya milik kita, enggak. Di situ ada hak orang-orang lain, orang fakir, miskin, orang lemah yang Allah sengaja titipkan melalui kita untuk disalurkan kepada mereka. Wal miskin huwa man la yajidu syai'an aw man la yajidu kifayatahu. Yang dimaksud dengan miskin itu siapa sih? Yaitu orang yang tidak menemui sesuatu dan tidak menemui kecukupannya. Maksudnya dia tidak mendapatkan kecukupan. Nah, para ulama sebagian mengatakan orang miskin itu ya, dia bisa makan hari ini, tapi besok nggak tahu. Ya, ini berdalil dengan firman Allah dalam surah Al-Kahf. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Adapun orang-orang yang adapun kapal tadi, ya, perahu tadi, as-safinah, perahu, fakanat limasakin. Itu punyanya orang-orang miskin. Orang miskin tapi punya kendaraan perahu, mahal perahu kan? Nah, orang miskin punya motor gitu ya. Bisa makan hari ini dia, tapi besok nggak tahu bisa makan nggak. Jadi cukup untuk hari ini, tapi tidak cukup untuk besok. Itu miskin. Kalau fakir, hari ini aja nggak ada, apalagi besok. Gitu. Hari ini nggak tahu makan apa nih, apalagi besok nggak tahu lagi. Gitu. Itu ya. Jadi al-faqr asyaddu minal miskin. Jadi kefakiran itu lebih dahsyat, lebih parah daripada apa? Kemiskinan. Orang fakir pasti miskin, tapi orang miskin belum tentu fakir. Itu ya tadi ya. Makhudun minas sukun. Ini kata miskin diambil dari as-sukun. As-sukun itu artinya diam. Wa huwal lusuqu bil ardi, yaitu nempel ke tanah. Ya, nempel ke tanah, diam doang maksudnya. Tiduran doang di tanah. Wa adamul harakah, dan tidak ada gerakan. Itu maksud daripada as-sukun, diam, tidak bergerak. Nah, dalam konteks tajwid sukun itu diam, yaitu tanda sebagai huruf mati, lawannya adalah harakah, yaitu gerakan, tanda sebagai huruf hidup. Ya, jadi jangan dikatakan huruf nun berharakat sukun, ini kontradiktif. Ya, huruf nun bertanda sukun, atau huruf nun sukun, atau huruf nun sakinah, itu yang betul. Jadi harakat dengan sukun itu kontradiktif. Li'anna al-faqra askanuhu wa adalluhu. Ya sesungguhnya karena kefakiran itu lebih diem lagi ya. Fakir dia diem, maksudnya nggak bisa gerak gitu ya. Ya. Dia bisa makan hari ini, tapi besok nggak tahu. Ya, ibaratkan orang bingung mau kemana nih, mau bingung. Sedangkan fakir itu lebih hina lagi, artinya dia nggak tahu hari ini aja makan apa nggak tahu, apalagi besok. Wa bi khasatin 'indama yuqasu an-nasu bid-dirhami wad-dinar. Apalagi kalau manusia itu dihitung dengan dinar maupun dirham. Fahuwa in takallama lam yusma' kalamu. Masyaallah, kasihan. Orang miskin, orang fakir itu kalau dia ngomong enggak didengar perkataannya, gitu ya. Walaupun yang diomongin benar, kata-kata mutiara sekalipun orang miskin enggak didengar ya. Ya, makanya kata orang ente mau ngomong gimana pun kalau miskin gak ada yang dengerin. Tapi kalau kaya kentut aja didengerin semua orang. Masya Allah. Jadi fahuwa in takallama lam yusma' kalamuhu. Kalau dia ngomong gak didengerin omongannya. Wa in sumi'a lam yusaddaq. Andai pun didengerin gak dipercaya. Ngomong apa sih? Ya denger sih, tapi bohong gitu. Hoax itu, hoax. Kal maridhi bainal asihai wa ma bihi min marad. Seperti orang sakit di antara orang-orang yang sehat, tapi padahal nggak sakit gitu. Ini orang miskin, Masya Allah. Haluhu bainan nasi kama qala syair. Kondisinya di antara manusia sebagaimana perkataan orang penyair, seorang penyair. Idza qalla malul mar'i qalla sihabuhu. Kalau harta sedikit, kalau seseorang itu hartanya sedikit, maka sedikit juga teman-temannya, ya gitu kan? Orang kalau duitnya banyak, kaya, orang jauh pun ngaku saudaranya, ngaku kenalannya, itu teman saya, itu keluarga saya tuh, ngaku-ngaku. Wa dhaqat alaihi arduhu wa sama'uhu, dan bumi serta langitnya itu seolah-olah sempit, susah, sempit. Wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamuhu khairul lahu am wara'uhu.
ya dia jadi orang linglung kayak nggak tahu ya, apakah nanti jalan lebih baik baginya atau dia mundur ke belakang. Wa in ghaba lam yustaq ilaihi khaliluhu atau lam yastaq ilaihi khaliluhu. Kalau dia hilang, nggak ada gitu, nggak hadir, hilang, ya teman dekatnya itu, bestinya itu nggak kangen gitu. Ya ngapain? Nggak ada manfaatnya buat saya gitu. Masya Allah. Wa in mata lam yusarrir sadiqan baqa'uhu. Seandainya dia mati, maka keberadaannya atau tetapnya dia atau hidupnya dia itu nggak menyenangkan sadiqan, yaitu temannya. Jadi kalaupun mati ya udah gitu. Orang hidup nggak bikin senang kita juga kok gitu. Ini orang miskin, masya Allah. Ya, ini menunjukkan ngenesnya orang miskin ya. Tapi Islam tidak begitu memandangnya. Ya, kemuliaan dan kehinaan bukan dengan banyak ataupun dikitnya harta. Ya, bukan begitu. Betapa banyak orang-orang yang miskin, yang dia ditolak dari semua pintu, yang tidak didengar perkataannya, tetapi ketika bersumpah dengan nama Allah, Allah langsung kabulkan. Ya, betapa banyak dulu sahabat-sahabat yang miskin juga, sampai mereka nggak bisa makan. Abu Hurairah siapa yang nggak kenal? Sering kelaparan, sering tiba-tiba pingsan di jalan, gitu, karena nggak makan. Bahkan suatu ketika pernah ya, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar ketemu Umar, ya, akhirnya ketemu Rasulullah. Ya, ma bikuma, kenapa kalian berdua ini katanya? Nahnu ja'i'an katanya. Kami berdua lapar. Kata Rasulullah sama. Kata Rasulullah sama. Masya Allah. Ya, ini Anda pernah bawakan di tafsir surah apa ketika itu ya? Anda lupa. Ya akhirnya singkat cerita Rasulullah dan bersama dua sahabat terbaiknya ini, ya ini kedua-duanya kelaparan, masya Allah. Miris ya. Seandainya Rasulullah mau harta dunia dapat itu. Ya, ayo donasi semuanya buat saya, dapat itu Rasul kok siapa? Dapat pasti. Tapi Rasulullah tidak menginginkan dunia, masya Allah. Ya, beliau akhirnya berkunjung ke salah seorang sahabat Ansor. Ya, ternyata sahabat Ansor ini nggak ada di rumah, yang ada istrinya. Tapi kata istrinya tunggu dulu sebentar. Masya Allah ini dapat kemuliaan yang besar nih. Orang terbaik yaitu Rasulullah bersama dua sahabat terbaiknya Abu Bakar dan Umar berkunjung ke rumah saya. Ini ibaratnya mimpi apa saya semalam gitu. Udah tunggu dulu. Anda lupa namanya Abu Musa, Abu Ayyub Al-Ansari atau Abu Musa Al-Ansari, wallahu alam, Anda lupa. Yang seorang sahabat Ansor. Akhirnya ditunggu, sebentar tunggu dulu, nanti dia datang juga kok. Pas datang masya Allah senang sekali. Ya akhirnya kemudian dijamu oleh sahabat Ansor ini, ya. Kemudian oh ya, ini terkait dengan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, gitu ya. Surat apa itu? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. At-Takasur ya? Bukan Takasur, Ad-Duha. Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati. Naam, Ad-Duha. Baik. Jadi ini nih makanan yang kita makan ini nanti kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Afwan, bukan itu maksudnya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Afwan. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ya, surat Takasur benar ya? Nah, kemudian pada hari tersebut kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Yaitu tadi karakter orang yang mendustakan hari pembalasan, yaitu dia tidak berkasih sayang terhadap anak yatim dan tidak memotivasi orang lain untuk memberi makanan orang miskin. Nah, dilanjutkan di sini oleh Syekh, wa qad 'azzama al-Islamu haqqal masakin wal fuqara. Dan Islam mengagungkan hak orang-orang miskin dan juga orang-orang fakir. Wa ja'ala lahum nasiban minaz zakah, dan menjadikan bagi mereka bagian dari zakat. Jadi mereka kebagian zakat. Kama qala ta'ala fi surati Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, sedekah. Di sini ada alif lamnya ya, alif lam lil ma'rifah berarti. Lil ahad maksudnya adalah as-shadaqah al-wajibah, yaitu zakat. Jadi zakat itu yang berhak siapa? Lil fuqara'i wal masakin, yaitu fuqara dan masakin. Orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha menanggung hidup, al-armalah itu maksudnya para janda, dan orang miskin, kal mujahid, derajatnya seperti orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu. Wa ahsibu qala, dan saya mengira beliau bersabda, kal qaimi la yaftur wa kas shaimi la yuftir, atau seperti orang yang sholat malam dan dia tidak pernah jenuh dari sholat malam tersebut, ya. Sholat malam nggak capek-capek. Atau seperti orang yang berpuasa dan dia tidak iftar, tidak berbuka. Fawasafa azza wa jalla al-mukadziba bid-din bi annahu alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. لأن أداء الحقوق وإنفاق الأموال في سبيل الله محز عظيم به يعرف الصادق من الكاذب. Ya, karena apa? Karena menunaikan hak-hak dan juga memberikan nafkah harta di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yatim dan juga miskin, ini merupakan amalan yang sangat agung. Dan dengan itu pula dapat diketahui orang-orang yang jujur benar-benar beriman kepada Allah dan juga orang-orang yang dusta keimanannya kepada Allah. Jadi infak itu, sedekah itu memang tantangan ya bagi para pengecut, bagi para jubana. Orang-orang yang pengecut tidak akan berani untuk berinfak. Ini seperti jihad. Ya, yang berani hanya orang-orang pemberani. Ya, infak pun demikian. Infak, ya, sedekah itu hanya bagi orang-orang yang berani, ya. Orang-orang yang syuja, yaitu yang pemberani. Adapun jubana, orang-orang yang pengecut nggak akan berani, sebagaimana jihad. Wa quwwatul imani wa dhi'fuhu, dan diketahui kuatnya iman seseorang serta lemahnya iman seseorang. Fakam min insani, dan betapa banyak manusia, yuhimmuhum fil masajid, dia rajin, dibuatnya penting untuk berada di masjid, walakinnahu la yansifu min nafsihi wa ya'tadi 'ala al-akharin wa ya'kulu huquqahum, tapi sayangnya ya dia itu melampaui batas atas orang lain dan juga makan hak-hak orang lain. Wa yamna'u ma fil mali min huquqin wajibatin aw mustahabbin, atau dia menolak untuk memberikan hak yang wajib maupun hak yang mustahab dari hartanya. Jadi tidak mau mengeluarkan zakat, maksudnya hak yang wajib adalah zakat, dan juga hak mustahab maksudnya adalah sedekah yang mustahabbah. Wadain, dan juga hutang. Innama huwa ihsanun fi ibadatillahi azza wa jal wa waddinu, dan agama Islam itu, waddinu, dan agama Islam itu, innama huwa ihsanu fi ibadatillahi azza wa jal, yaitu berbuat baik dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanu ila ibadillahi bi ada'i huquqihim wa naf'ihim, dan berbuat baik kepada sesama hamba Allah dengan menunaikan hak-hak mereka dan juga bermanfaat untuk mereka. Ya, jadi itu tadi ya, Islam itu agama yang apa orang sebut universal ya. Ya. Jadi bukan hanya hubungan vertikal saja, tetapi juga hubungan horizontal. Hubungan hablum minallah juga hablum minanas. Hubungan antara hamba dengan Allah dan juga hubungan hamba dengan sesamanya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya Allah hanya menyayangi hamba-hambanya yang menyayangi sesamanya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi, yang menyayangi, niscaya disayangi pula oleh Allah, zat yang maha penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Setelah Allah menyebutkan terkait dengan hubungan antara sesama, berikutnya Allah melanjutkan fawailul lil musallin. Maka celaka. Wail itu bisa jadi adalah ungkapan kecelakaan, ya, kehinaan, kesengsaraan, ya. Ya, bimakna halak, kebinasaan, hasrah, zajr, wa'id, tahdid, azab, ini semua ya. Jadi peringatan keras atau ancaman, peringatan, azab, ya. Ini tentang wail. Jadi kalimat yang menunjukkan peringatan, kalimat yang menunjukkan kebinasaan, celaka. Biasanya diartikan celaka. Wa yuqalu aidan huwa ismu wadin fi jahannam. Dikatakan juga bahwa wail itu adalah nama lembah di neraka jahanam. Jadi ada dua penafsiran untuk wail. Dan kalau kita telisik dalam Al-Quran, ada dua surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan wailun. Yaitu surat apa? Al-Mutaffifin dan Al-Humazah. Al-Mutaffifin dan Al-Humazah, dua-duanya ini dimulai dengan wailun, celaka atau lembah di neraka jahanam. Bagi siapa? Lil mutaffifin, orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Iya, orang yang curang tersebut mengurangi hak timbangan. Ya, berarti dia menghalangi hak manusia yang berupa harta. Ya. Sedangkan di surah Al-Humazah maka merusak kehormatan orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang mencela, ya, mengumpat, ya, berarti dia merusak atau merobek kehormatan orang lain. Dua-duanya berkaitan dengan dosa terhadap sesama. Ya, surah yang dimulai dengan wailun ada dua, dan dua-duanya ternyata berkaitan dengan dosa terhadap sesama. Ini menunjukkan bahwa dosa terhadap sesama itu berbahaya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la antal qallaha bi sab'ina dhanbin fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Sungguh engkau meninggal bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah, itu masih mending. Ini bukan maksudnya meremehkan dosa, bukan ya. Tapi kalau ada perbandingannya, daripada kamu bertemu Allah dengan membawa satu dosa antaramu dengan sesama hamba. Jadi masih mending kita punya dosa khusus antara diri kita dengan Allah, dosanya 70. Itu masih mending. Bukan dengan maksud meremehkan dosa, bukan. Tapi karena ada pembandingnya. Daripada bawa satu dosa saja antara diri kita dengan sesama hamba. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Bisa saja seseorang tanpa dia bertobat Allah ampuni. Bisa nggak? Ya bisa saja Allah berkehendak. Ya kecuali syirik, harus bertobat dengan tobat sebenar-benarnya. Tetapi kalau dosanya antara kita dengan sesama manusia nanti, mau itu orang yang terdekat dengan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, bapak ibu kita, anak kita, saudara-saudari kita, teman dekat kita, mungkin guru kita, murid kita, semuanya butuh kebaikan nanti di akhirat. Saat hendak masuk surga, maka masing-masing butuh kebaikan. Di kantor nanti diselesaikan urusan qisas, ya urusan zalim, urusan kezaliman semuanya. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Atadruna manil muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu? Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, ya orang yang pailit di antara kita itu yang nggak punya dirham, nggak punya harta. Ya orang bangkrut, orang pailit ya itu, nggak punya dirham, nggak punya harta. Tapi bangkrut itu gimana sih maksudnya? Bangkrut itu kan modal yang dikeluarkan nggak balik, udah gitu tekor, itu bangkrut kan? Ya, misalkan orang jualan modalnya 1 juta, bukannya balik modal 1 juta, malah nombok 1 juta lagi. Ya, ini namanya bangkrut, ini pailit. Ini. Begitu juga dengan orang-orang ini. Al-muflisu min ummati, kata Rasulullah SAW, orang yang pailit, orang yang bangkrut dari umatku adalah yaitu orang yang bertemu dengan Allah, man ya'ti bi shalatin wa zakatin wa siyamin, yaitu yang datang dengan pahala salatnya. Salatnya diterima, dapat pahala. Zakatnya diterima, dapat pahala. Jadi dia bawa modal. Puasanya diterima, dapat pahala. Jadi dapat
pahala dan itu jadi modal dia untuk menebus surga. Tetapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza. Tapi bersama dengan itu dia mencela si fulan, mencela si A. Dia menuduh si B. Ya, dia memakan harta si C. Dia memukul si D. Ya, banyak kezalimannya kepada sesamanya. Ya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Si A diberi kebaikan dari orang yang zalim tadi. Nah, ini kasih 1000 kebaikan, kasih 1000 kebaikan. Si B juga begitu. Si C juga begitu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi. Kalau ternyata pahala dari orang yang zalim itu udah habis sebelum perkaranya selesai, ya, ukhidha min khatayahum thumma turiha alaihi faturiha finnar. Maka kemudian dosa-dosa orang yang dizalimi tadi, si A, si B, si C, si D, dilemparkan ke orang yang zalim, kemudian orang yang zalim tersebut dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, maka ini hati-hati. Fawailul lil musallin. Nah, celaka bagi orang-orang yang salat. Nah, kalau dalam wakaf ibtida, boleh nggak berhenti di sini? Wakaf, boleh nggak? Nah, ada 3 pendapat ya terkait dengan wakaf di sini. Yang pertama, boleh wakaf di sini dan langsung lanjut dengan kata setelahnya. Ini sebagaimana hukum wakaf hasan di akhir ayat. Wakaf hasan di akhir ayat. Seperti Maliki Yaumiddin atau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ini wakaf hasan semua. Tapi karena di akhir ayat, maka boleh berhenti di situ dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Paham ya? Wakaf hasan itu yang masih ada kaitan dengan kata setelahnya, baik dari segi lafadz, dari segi i'rab, SPO-nya masih. Ini kan kasroh ini masih kan? Ya. Atau dari segi pembahasan, dari segi tema, dari segi makna. Tapi saat berhenti di situ sudah sempurna, sudah bisa dipahami. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bisa dipahami kan? Baik. Ini cara yang pertama. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ini cara yang pertama. Boleh, seperti ini boleh. Baik. Cara yang kedua adalah boleh berhenti di situ tapi ulangi dari sebelumnya. Ini sebagaimana hukum wakaf hasan di tengah ayat. Fawailul lil musallin. Tapi ulangin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Demikian. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, tidak boleh berhenti sama sekali di situ. Harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ini sebagaimana wakaf qabih. Ya, enggak boleh berhenti di situ. Harus lanjut. Jelas ya? Tiga-tiganya bisa antum amalkan. Yang jelas kalau itu wakaf, yaitu berhenti sejenak kemudian berhenti sejenak dengan mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan, maka itu boleh. Yang enggak boleh kalau qata'. Yang enggak boleh kalau qata'. Menyudahi bacaan. Contoh misalkan kita baca fawailul lil musallin, udah nggak lanjut lagi. Atau sholat di rakaat kedua sampai fawailul lil musallin, Allahu akbar, wah ini nggak boleh. Yang nggak boleh adalah apa? Qata', menuntaskan bacaan pada fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Maka ini harus hati-hati, jangan sampai berhenti di sini saja, jangan dipotong. Nah, nanti orang jadi beralasan ngapain sholat? Orang celaka kok, mending nggak usah sholat gitu. Nah ini salah ya. Jangan sampai kita memahami agama ini secara parsial, sepotong-potong saja. Harus dilihat secara keseluruhan. Setelahnya apa? Maksudnya alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Allah tidak mengatakan di sini alladzina hum fi salatihim sahun. Lalai di dalam salatnya. Ya, karena Allah berfirman alladzina hum fi salatihim sahun, kita semua celaka. Siapa di antara kita yang tidak lalai dalam sholatnya? Ada yang yakin 100% khusyuk dari awal takbiratul ihram, Allahu akbar sampai assalamualaikum? Nggak ada. Makanya Nabi ketika menyebutkan betapa banyak orang yang sholat tapi tidak mendapatkan kecuali 1/10-nya, 1/9, 1/8, sampai setengah. Nggak ada yang 1/1, yang secara penuh nggak ada.
Kenapa? Karena masing-masing dari kita ketika sholat nggak benar-benar kita khusyuk. Pasti ada kita momen, timing di mana kita memikirkan dunia, ya, kita bengong gitu. Tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya sah. Kewajibannya gugur. Hanya saja pahalanya tidak sempurna. Makanya setelah sholat kita apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untuk apa itu? Apakah kita habis maksiat? Oh, habis sholat kok. Kenapa? Istighfar bukan hanya setelah kita maksiat. Tapi istighfar bisa jadi saat kita tidak bisa bersyukur dengan baik dan juga tidak mampu beribadah dengan sempurna. Jadi istighfar bisa jadi karena setelah maksiat. Yang kedua karena tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Susah mensyukuri nikmat Allah. Antum yakin betul-betul sudah mensyukuri nikmat Allah? Kalau alhamdulillah doang gampang. Tapi digunakan nikmat-nikmatnya untuk ketaatan kepada Allah, sudah yakin semuanya? Banyak yang kita gunakan untuk perbuatan sia-sia waktu kita, ya. Harta kita banyak digunakan untuk yang selain ketaatan kepada Allah, untuk yang nggak penting-penting amat, gitu. Apalagi untuk yang maksiat, banyak. Dan yang ketiga adalah saat kita tidak bisa sempurna di dalam beribadah kepada Allah, maka istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka alhamdulillahilladzi qala alladzina hum an salatihim sahun wa lam yaqul alladzina hum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, bukan orang yang lalai di dalam salatnya. Karena Allah berfirman lalai di dalam salatnya, tidak ada yang selamat kita. Tapi kalau lalai dari waktu salatnya, maksudnya dari waktunya, mengakhir-akhirkannya, menunda-nunda, yang itu kita bisa upayakan untuk berada di awal waktu saat sholat. Walidha ruya an Anas wa Atha bin Dinar radhiyallahu anhuma annahuma qala alhamdulillahilladzi qala an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim. Dan oleh karena itulah diriwayatkan dari Anas dan juga Atha bin Dinar radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya mengatakan segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun dan tidak mengatakan fi salatihim. Nah, jadi orang yang lalai dari waktunya, bukan orang yang lalai di dalam salatnya. Wa ma'na an salatihim ay an salatihim ghafilun, yaitu yang lalai, ghafil. Sahi maksudnya adalah ghafil. Ada istilah sujud sahwi, sujud karena lupa, karena lalai kan? Mungkin karena ngamun, namanya kita salat itu setan itu goda. Ada setan yang khusus goda saat kita sholat. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Makanya sering waktu sholat, apalagi kalau imamnya bacanya panjang, nggak apa lagi ya kak. Masya Allah. Pikiran itu melayang kemana-mana. Kunci yang tadi lupa naruh, tiba-tiba ingat. Ya. Tadi mana naruh kunci ya? Pas sholat, ingat. Habis sholat lupa lagi. Atau lagi habis kita lagi di kantor, buntu, nggak tahu ini, nggak ada inspirasi gitu ya. Apa ini? Gimana solusinya? Pas sholat tahu-tahu ada. Habis sholat lupa lagi, ya Allah. Nah, maka lalai. Nah, maksud daripada sahih adalah lalai. Ghairu mubalina biha, tidak peduli dengannya. Imma bitarkiha ahyanan, ka fi'lil munafiqin yusalluna amaman nas wa yatrukunaha idza khalau. Bisa jadi sebagaimana orang-orang munafikin yang meninggalkan sholat terkadang-kadang. Jadi kadang sholat, kadang enggak. Kalau di depan manusia maka dia sholat, kalau lagi sendirian dia enggak sholat. Orang munafikin sholat, ya. Tapi sholatnya ria. Zikir, tapi zikirnya sedikit. Sholat pun malas. Makanya kalau nggak ada orang ya nggak sholat. Kalau ada sholat, kalau ada orang sholat. Kama qala Allahu anhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri untuk sholat, maka malas-malasan, riya, ingin dilihat manusia, dan juga tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Nah, orang-orang mukmin itu orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi bisa jadi adalah kadang sholat kadang enggak, itu maksudnya ya. An sholatihim sahun itu kadang sholat kadang enggak, bolong-bolong sholatnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka sholatul munafiq. Dari Anas
radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, itulah salat orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu salatnya orang munafik. Ini salat asar tapi mau maghrib gitu. Salat asar tapi mau maghrib. Dia akhir-akhirkan waktu sholatnya. Jadi bisa jadi tadi lalai dari sholatnya adalah bolong-bolong sholatnya atau mengakhirkan waktu sholat. Walaupun secara hukum fikih sebenarnya, sholat di waktu sholat meskipun itu di akhir, kita dapat 1 rakaat itu, maka itu sudah sah. Nah, dapat 1 rakaatnya. Tiba-tiba azan maghrib. Sholat asarnya sah nggak? Secara fikih sah. Karena sholat pada waktunya tadi kan, udah dapat 1 rakaat. Hanya saja kalau ini jadikan kebiasaan, ini orang munafik ini. Dia sholatnya di antara 2 tanduk setan katanya. Dia berdiri, fanaqara arba'an, kemudian mematuk 4 kali. Saking kayak matuk ayam gitu, naqara. Cepat gitu. Apa ya? Kata Kiai Anwar Zaid itu, Allahu Akbar itu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat gitu salatnya itu. Set. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah di dalam salatnya tersebut kecuali sedikit saja. Wa imma bi ta'khiriha an waqtiha al-muhaddad laha syar'an. Atau dengan mengakhirkan dari waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Au bitahawuni bi adaiha bi syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha 'ala al-wajhil ma'muri bihi. Atau meremehkan dari melakukannya sesuai dengan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat berdasarkan kaifiyah tata cara yang telah diperintahkan. Wa 'adamul khusyu'i wa hudurul qalbi. Dan tidak khusyuk serta tidak menghadirkan hati. Au ta'khiruha ila an yadhiqa waqtuha, atau mengakhirkannya sampai sempit waktunya. Au ila waqti darurati, atau sampai waktu darurat. Seperti tadi, ya dapat 1 rakaat doang, memang sah sebenarnya. Hanya saja itu salatnya munafik. Wa nahwi dzalik, dan selain daripada itu. Baik. Ini maksud daripada alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Yang salatnya atau amalan-amal solehnya karena ingin dilihat. Nah, ini bahaya ya, riya. Ya, kita semuanya tidak ada yang selamat dari riya. Justru yang bahaya itu orang-orang yang baik kayak kita ini gitu. Baik kan insyaallah kan? Anak-anak baik nih. Ya, kita yang belajar mengamalkan ilmu, beribadah, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, ini yang justru rawan, yang rentan untuk dijangkiti riya. Kita ini. Nah, kalau ahli maksiat aman malahan. Orang nggak ibadah kok, ya dia aman dari riya, tapi tidak aman dari maksiatnya. Nah justru itu. Maka riya ini jangan pernah diremehkan, karena dia disebut sebagai syirik kecil. Syirik kecil itu beda dengan dosa kecil. Syirik kecil, meskipun kecil dia dosa besar. Dan bahkan dosa yang paling besar adalah syirik, meskipun itu syirik kecil. Sehingga syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada zina, daripada mabuk, daripada bunuh. Hanya saja tidak terasa. Nah, ini kan ngeri kan? Allahu Akbar. Makanya kita senantiasa diperintahkan oleh Nabi untuk berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sedangkan saya dalam kondisi mengetahui secara sadar gitu. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepadamu lima la a'lam, terhadap kesyirikan, yaitu syirik kecil yang aku tidak sadari, yang aku tidak ketahui. Ya, karena halus sekali. Sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis bahwa syirik riya itu adalah syirik kecil yang sangat halus. Warriya'u akhfa min dabibin namlati sauda ala sakhrati sam'a fi lailati dhulma. Masyaallah. Jadi riya itu lebih samar, lebih tersembunyi dari langkah
semut yang hitam di atas batu yang licin hitam di malam yang gelap gulita. Ya Allah, nggak ada yang tahu. Halus. Ada, tapi sangat tersembunyi. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Fa'su'ila anhu faqala ar-riya. Asyirkul asghar. Ya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang aku takutkan, yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Maka beliau pun ditanya, apa itu? Beliau pun menjawab, ar-riya, yaitu riya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi du'a, qulu Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Nah, maka ini tadi. Ini doa yang diajarkan Nabi ya. Katakanlah, ucapkanlah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu, sedangkan kami dalam kondisi mengetahui, dan kami memohon ampun kepadamu terhadap yang kami tidak ketahui. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Di terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamna'una al-ma'un," ay wa yamna'una al-'ariyata al-mu'tadata bainan nasi bukhlan minhum kal qidri wal fa'si. Masyaallah. Ya, ini menolak untuk meminjamkan barang-barang berharga kepada manusia karena bakhil. Di sini diberikan contoh apa? Kal qidri, seperti ketel, apa? Teko. Pinjam tekonya gitu. Wal fa'si, kapak, ya kapak untuk membelah kayu. Wad dalwi, ember, pinjam embernya dong, nggak mau dia. Wal mizan, timbangan. Wal ibrah, al ibrah apa? Al ibrah, jarum atau benang. Wal kitab, buku. Wa ghairi dzalika minal amti'ati allati yata'ataha an-nas. Bal wa yamna'una al-haqqal wajiba kaz-zakah. Bahkan menolak untuk memberikan hak wajib, yaitu zakat. Jadi yamna'un al-ma'un di sini bisa jadi menolak membayar zakat, ya. Jadi celaka bagi orang yang sholat tapi lalai dari waktu sholatnya, serta sholat tapi riya, dan juga celaka pula bagi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, gitu ya. Jadi al-ma'un bisa jadi diartikan zakat, atau bisa jadi diartikan barang-barang berharga, barang-barang rumah tangga, ya, karena bakhil nggak mau dipinjam barang-barangnya. Nah, bisa dua-duanya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, ay la ahsanu fi ibadati rabbihim wa la ahsanu ila khalqihi. Ya, mereka tidak berbuat baik di dalam beribadah kepada Rabb-nya, dan mereka tidak berbuat baik kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Hatta wala bi i'arati ma yantafi'u bihi wa yusta'anu bihi ma'a baqa'i 'ainihi wa ruju'ihi ilaihim. Sampai-sampai dia tidak mau untuk meminjamkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, walaupun nantinya akan dikembalikan. Cuman pinjam doang. Fahaulai liman izzakati wa anwa'il turbati aula wa aula. Maka mereka itu untuk menolak zakat lebih aula, lebih utama lagi. Jadi kalau dipinjemin barang-barang aja nggak mau gitu ya, untuk membayar zakat mereka pasti lebih nggak mau lagi, lebih pelit lagi. Wallahu a'lam. Jadi kalau dipinjem doang aja nggak mau gitu kan, pinjem kan dibalikin ya, apalagi ditarik zakat ya nggak balik lagi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk tafsir surah Al-Ma'un. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Tafadhal yang mau tanya. Ya. Taib. Tes. Jadi untuk terkait dengan infak, yang pertama infak itu bedakan ya, zakat, infak, sedekah, bedakan, dan wakaf. Zakat itu sifatnya wajib. Ya. Zakat itu sifatnya wajib. Adapun bentuknya bisa jadi zakat fitr,
makanan pokok, bisa jadi zakat mal, bisa jadi zakat penghasilan, bisa jadi zakat pertanian, ya gitu kan, macam-macam. Tapi zakat itu sifatnya wajib, ya. Adapun infak itu mengeluarkan harta, jadi bentuknya pasti harta. Baik. Sifatnya bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Yang wajib namanya zakat, yang sunnah biasa disebut infak sedekah itu, sedekah. Paham ya? Tapi infak itu selalu dengan harta ya. Makanya namanya kotak infak, nggak ada kotak sedekah. Kalau cuma kotak sedekah, antum datengin senyum doang di situ. Sedekah kan senyum kan? Senyum sedekah maksudnya. Kayak kotak infak itu masukin dong, masukin harta di situ, uang lah atau benda-benda berharga gitu. Infak gitu. Adapun sedekah itu lebih umum. Wa kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu namanya sedekah. Ya, kita dengan harta juga namanya sedekah. Ya, dengan jasa namanya sedekah, dengan perkataan yang baik namanya sedekah, dengan memberikan hak kepada orang lain namanya sedekah, bahkan dengan senyum pun namanya sedekah. Jadi sedekah lebih luas. Jelas ya? Taib. Jadi pahami itu. Kalau wakaf, wakaf itu artinya adalah pemberian yang manfaatnya digunakan untuk kaum muslimin, kembali kepada kaum muslimin. Bukan milik perorangan wakaf itu. Kaum muslimin. Masjid diwakafkan gitu ya. Sumur diwakafkan misalkan. Itu manfaatnya untuk kaum muslimin. Baik. Nah, sekarang terkait dengan infak. Memberikan harta ya. Mana yang lebih utama? Kalau itu terkait dengan zakat, maka yang lebih utama adalah untuk fakir dan miskin. Ya, walaupun tadi ada asnaf yang mustahik zakat. Ada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Tetapi yang paling utama innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Baik, ini kalau zakat ya. Apalagi kalau yang fakir miskin itu saudara kita, entah orang tua, kerabat kita pokoknya. Maka itu lebih utama lagi daripada orang yang lain. Karena dapat dua pahala. Ya. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Jadi bersedekah terhadap kerabat itu lebih utama daripada bersedekah pada orang jauh. Baik. Adapun untuk yang sunnah, sedekah yang sunnah, infak gitu ya. Maka Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa dan untuk siapa ini infak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah apa saja yang kau infakkan berupa kebaikan, maka yang pertama untuk kedua orang tua. Falil walidain wal aqrabin, dan untuk orang-orang terdekat. Orang terdekat itu ya istri kita, bisa jadi anak-anak kita, kakak adik kita, paman bibi kita, gitu ya. Saudara-saudara kita atau tetangga kita, gitu ya. Terdekat itu. Wal yatama, baru anak-anak yatim, wal masakin, dan orang miskin. Ya, kalau disebutkan orang miskin di situ fakir masuk berarti. Paham ya? Baik. Wa ibnis sabil, dan orang yang terputus safar, yang dia terputus dari perjalanan karena kehabisan bekal. Ibnu sabil bukan anak jalanan, itu bukan ya. Ibnu sabil anak jalanan bukan, anaknya jalan. Anaknya jalan tuh maksudnya bapaknya itu jalan, dia nggak punya rumah, dia nggak bisa lanjut lagi perjalanan sampai ke rumahnya, ya dia lontang-lantung di jalan gitu. Tapi beda sama anak jalanan. Anak jalanan ya bisa jadi punya rumah dia, cuman profesinya aja tar store sama bosnya kan, bisa jadi. Taib. Itu tadi yang menganggap bahwasanya waw di situ litartib, untuk urutan. Tapi sebagian ulama menganggap itu bukan litartib. Waw di situ atof itu bukan untuk menunjukkan urutan, ya untuk kebersamaan aja, bahwa infak itu ya untuk orang tua, untuk kerabat, ya untuk anak yatim, orang miskin, ibnu sabil gitu ya. Tapi bukan menunjukkan urutan harus orang tua dulu gitu. Kita lihat pada prioritasnya. Kalau orang tuanya mampu, orang tuanya kaya, kerabatnya mampu, kerabatnya kaya, yang mana yang harus dibantu lebih dahulu? Ya lihat aja siapa yang lebih membutuhkan, entah anak yatim, entah orang miskin gitu ya. Jelas ya? Wallahu a'lam. Jadi kondisional. Hanya saja ingat tadi, kalau berinfak kepada keluarga, apalagi orang tua, ya pahalanya dua. Pahala sedekah itu sendiri sama pahala menyambung silaturahim. Karena kadang ada orang yang aneh gitu. Dia terkenal infak di
masjid. Setiap ada kebutuhan masjid dia infak. Di rumah-rumah Quran, di rumah tahfidz, ya, panti asuhan dia infak. Tapi keluarganya susah semua. Ini kembali ya. Ya keluarga dulu harusnya. Keluarga. Ada lagi? Nah. Ya. Ya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di dalam ilmu tajwid, bab makharijul huruf itulah sebenarnya pengucapan bahasa Arab orang Arab terdahulu di zaman Nabi. Jadi kalau ditanya harus pakai tajwid nggak? Iya, terkait dengan makhraj dan sifat. Sifat dan makhraj yang menjadikan huruf tersebut kalau salah akan mengubah makna. Gitu ya. Kayak hamzah dengan ain ya jelas itu kalau salah mengubah makna itu. Tapi kalau sifat-sifat penyempurna seperti panjangnya gunnah gitu ya. Contoh misalkan ya, kita baca apa? Hah? Misalkan ya bukan bacaan sholat selain bacaan ini ya. Misalkan subhanallah bihamdih. Misalkan astagfirullah, masa lupa bacaan sholat. Kita misalkan rukuk baca apa? Subhana rabbiyal azim. Ini nggak ada yang terkait dengan gunnah atau mat ya. Atau azim harus 6 harokat misalkan. Enggak, 2 aja cukup. Jadi kalau mat antara 2 sampai 6 itu 2 aja cukup. Kemudian untuk gunnah nggak perlu dipanjangin gunnahnya gitu. Contoh bacaan salat apa? Tahiyatul salat. Ayyuhan nabiy. Yang nggak perlu ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu ya, tidak perlu. Jadi ini sifat-sifat penyempurna yang kalau kita salah nggak sampai mengubah makna. Begitu. Tapi kalau kejelasan makhraj ya itu harus kita terapkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau kayak sifat-sifat rokhawah ya, tawasud itu nggak perlu juga. Misalkan harus ayuhan nabiyyu misalkan harus dipanjangkan alirannya. Assalamualaikum misalkan assalamualaikum. Nggak perlu assalamualaikum. Yang penting tasydid ya. Assalamualaikum. Cukup. Demikian wallahu a'lam. Sudah? Jadi intinya yang kita pelajari pada tajwid itu untuk makhraj sifat itu sebenarnya begitulah orang Arab di zaman Nabi mengucapkannya. Ya. Adapun untuk hukum-hukum bacaan yang dipanjangkan gunnahnya, yang dipanjangkan lebih dari 2 harokat, kemudian terkait dengan saktah, ya, maka itu sifat-sifat penghias saja itu. Itu tidak perlu dipakai saat kita ngomong bahasa Arab biasa atau baca hadis atau baca doa selain daripada Al-Quran, ya nggak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insyaallah cukup pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas surah Al-Ma'un. Insyaallah nanti untuk tafsir berikutnya kita akan lanjutkan surah Quraisy. Bukan Al-Quraisy ya. Quraisy. Kadang ada yang nyebut surah Al-Quraisy. Quraisy itu sebenarnya udah nama orang gitu. Udah nama orang. Quraisy itu nama. Jadi nggak pakai lagi Al-Quraisy. Nggak perlu dimakrifatkan lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.